Halo teman-teman semua, siap-siap ya, karena hari ini kita bakal bedah tuntas kisi-kisi resmi buat ujian akhir Pancasila. Anggap aja ini peta rahasia kita, panduan khusus buat menaklukkan ujian nanti. Ujian akhir kadang suka bikin deg-degan kan? Nah, pertanyaannya, kalian udah bener-bener siap belum? Tenang, tenang. Karena setelah ini, saya jamin kalian bakal jauh lebih siap dan percaya diri. Gini, daripada ngelihat kisi-kisi ini sebagai sesuatu yang bikin pusing, coba deh kita ubah cara pandangnya. Ini tuh bukan dokumen yang serem loh. Ini adalah peta rahasia kita. Peta yang nunjukin semua jalan pintas dan rute penting buat dapetin nilai terbaik. Keren kan? Oke, ini dia rute perjalanan kita. Pertama, kita pecahin dulu kode ujiannya. Terus kita jelajahi 3 tema utamanya. Dan yang terakhir, pastinya saya bakal kasih strategi jitu biar kalian sukses melewati semua ini. Oke, bagian pertama. Penting banget buat kalian tahu kalau ujian ini tuh bukan sekedar hafalan biasa. Ujian ini dirancang buat nguji cara berpikir kalian di berbagai tingkatan. Jadi ada 4 level nih. C1 itu soal ingatan atau hafalan. Gampang lah ya, kayak siapa atau apa. Nah, C2 itu pemahaman. Kalian diminta ngejelasin konsep. Kalau C3 itu penerapan. Jadi ilmunya dipakai buat apa? Dan yang paling tinggi C4. Kalian bakal diajak buat nganalisis masalah dan cari solusinya. Nah, sekarang kita masuk ke wilayah pertama di peta kita. Bagian ini intinya adalah tentang semboyan kebanggaan kita semua. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Coba lihat, ini dia semua titik-titik penting yang harus kalian kuasai buat tema keberagaman. Nggak usah dihafal sekarang, tapi perhatiin deh, semua soalnya bakal muter-muter di sini aja. Nanti kita kelompokin biar belajarnya lebih gampang. Yuk kita mulai dari yang paling dasar, yaitu soal-soal yang cuma ngetes ingatan kalian soal keberagaman di Indonesia. Ini sih harusnya gampang banget ya. Kalian mungkin cuma diminta lihat gambar, terus nebak itu masjid atau gereja. Atau ditanya bahasa daerah dari provinsi tertentu itu apa? Murni ingatan kok. Oke, kalau tadi cuma ngingat, sekarang kita naik level dikit. Pertanyaan di level ini butuh pemahaman yang lebih dalam tentang gimana sih keberagaman itu kita jalani di kehidupan sehari-hari. Nah, ini intinya. Kalian tuh nggak cuma dituntut tahu apa aja budayanya, tapi yang lebih penting, kalian harus paham gimana cara menghargai dan bersikap yang benar di tengah keberagaman itu. Lanjut ke bagian peta berikutnya. Sekarang kita fokus ke struktur negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ini dia wilayah kedua di peta kita. Topiknya macem-macem banget teman-teman, mulai dari tugas kepala daerah sampai karakteristik tiap provinsi. Misalnya, kalian tahu nggak provinsi mana aja yang udah ada dari awal kemerdekaan? Atau apa sih yang bikin Yogyakarta itu jadi daerah istimewa? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh yang bakal muncul. Di bagian ini, siap-siap ya, bakal lumayan banyak soal hafalan level C1. Fokusnya ke nama orang, nama tempat, sama tugas-tugas spesifik di pemerintahan. Tapi ingat, hafal aja nggak cukup. Kalian juga harus paham konsepnya. Misalnya nih, kalian harus ngerti apa sih bedanya wewenang gubernur sama tugasnya DPD. Ini nunjukin kalau kalian benar-benar paham, bukan cuma hafal. Oke, mari kita lanjut ke tema terakhir. Dan ini adalah jantungnya Indonesia banget, gotong royong. Akhirnya kita sampai di wilayah terakhir dari peta ini, gotong royong. Di sini kita bakal ngomongin semuanya, dari unsur-unsur dasarnya sampai analisis kenapa ya semangat gotong royong sekarang ini rasanya mulai luntur. Wah, ini relevan banget sama kehidupan kita sehari-hari kan? Coba deh perhatiin, pertanyaannya tuh luas banget. Ada yang sekedar nanya fakta, tapi ada juga yang ngajak kita mikir lebih dalam sampai menerapkan konsep gotong royong dalam konteks bela negara. Nah, ini dia nih puncaknya. Di seluruh soal ujian, cuma ada satu soal level C4. Dan soal itu ada di tema ini. Ini kayak level paling sulitnya, final bossnya gitu. Yuk kita intip kayak gimana sih bentuknya? Nah, kebayangkan? Kalian bakal dikasih sebuah masalah nyata, contohnya soal sampah di sekolah. Tugas kalian bukan cuma nunjukin masalahnya, tapi kalian harus pakai konsep gotong royong buat nawarin solusi yang praktis dan bisa dikerjain bareng-bareng. Ini bukan lagi soal hafalan, ini soal jadi pemecah masalah. Oke, kita udah bedah semua isi petanya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara paling jitu buat belajar dan mempersiapkan diri?
Kuncinya cuma satu, seimbang. Kalian emang perlu hafal beberapa fakta, nama, dan tanggal. Tapi jauh lebih penting buat kalian paham kenapa dan bagaimana konsep-konsep itu bekerja. Ini dia strategi sukses dari saya. Ada 3 langkah simpel. Pertama, fokus aja ke 3 tema besar yang udah kita bahas. Kedua, latih hafalan dan pemahaman. Bisa pakai kartu buat ngapalin, tapi jangan lupa juga diskusi sama teman atau orang tua soal contoh-contoh di kehidupan nyata. Dan yang ketiga, ini yang paling keren. Coba deh jadi detektif. Setiap belajar sesuatu, tanya ke diri sendiri. Gimana ya cara pakai ilmu ini buat beresin masalah di sekitar aku? Pada akhirnya, ingat ya, semua ini bukan soal pertanyaannya apa, tapi soal seberapa siap diri kita. Dan dengan peta yang udah ada di tangan, saya yakin kalian semua udah jauh lebih siap buat menghadapi tantangan apapun. Kalian pasti bisa. Semangat!